أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه: إن طريق الشاذلية في أحزابهم مطوية، لا سيما على تحقيق التجريد وعلوم التوحيد بصدق العبودية. Kita masih membicarakan masalah membersihkan hati. Pertama dari aghyar, dari sesuatu yang lain daripada Allah. Yang kedua, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Apabila hati ini bersih dengan dua cara itu, pertama anil aghyar, daripada yang lain daripada Allah, dan dari segala macam penyakit-penyakit yang di dalam hati seperti riya, sum'ah, sombong dan lain sebagainya, maka inilah hati yang sehat. Inilah hati yang bersih. Inilah hati yang dipandang oleh Allah. Dan inilah nanti hati yang man atallaha biqalbin salim. Oleh karena itu kita perlu modal, yaitu minta sama Allah panjang umur. Artinya untuk berusaha mengisi waktu-waktu itu dengan membersihkan hati kita dari aghyar dan sifat-sifat yang tercela. Disertakan kita harus mencari guru, majelis-majelis ilmu-ilmu agama, karena dari situ kita tahu arahan kemana harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Apabila Allah udah kasih kita guru, hadir di majelis ta'lim, serta Allah panjangkan umur, sungguh nikmat sudah luar biasa dalam kehidupan kita, melebihi dari segala yang diberikan Allah. Karena dua itu nanti kita petik hasilnya di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan membersihkan hati dari aghyar udah kita semalam beberapa kali Jumat menerangkan bahwa kita yang menuhankan Allah ialah meyakini hanya Allah yang menjadikan. Bahasa tauhid, bahasa kitab, hanya Allah yang memberi bakas. Menjadikan Allah, meniadakan Allah. Kemudian Allah tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Allah menapak daging, kada perlu lading. Allah menyembuhkan penyakit, kada perlu obat. Allah menghilangkan haus dan dahaga, kada memerlukan sama air. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat kita meminum akan air, terasa hilang haus dan dahaga, maka yakinilah ini adalah
anugerah daripada Allah. Banyu kada umpat titik. Saat kita berobat, kita minum obat sembuh, ini sembuh anugerah dari Allah. Obat kada umpat menyembuhkan. Ini harus ditasfiyah, dibersihkan dari hati. Artinya jangan diumpatakan obat itu menyembuhkan. Jangan diumpatakan banyu itu menghilangkan haus dan dahaga. Jangan diumpatakan, itu aja. Yang bisa dan kawa menghilangkan haus dan menyembuhkan penyakit hanya Allah Ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Dan sederhana aja. Kemudian kita disuruh meminum banyu, kita disuruh meminum obat. Kita harus meminum banyu karena disuruh. Kita harus minum obat karena disuruh. Tidak ada dalam otak kita ini berpikir membuat banyu ini menghilangkan haus, nggak ada. Kadada dalam otak kita berpikir membuat obat itu membawa obat, membuat obat, memadahkan obat itu umpat menyembuhkan, enggak ada. Tapi kenapa kita memakai obat hanya sebatas melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jar Tuhan minum obat, ya minum. Jar Tuhan minum banyu atan haus, ya minum. Jar Tuhan kalau hendak menyucul kayu pakai api, ya pakai itu api. Sebatas imtithalan li amrillah, menjunjung apa yang disuruh oleh Allah. Sebatas itu, lain enggak. Kemudian mungkin kita kada begitu puas kalau Tuhan menyuruh meminum obat, Allah pun memberi alasan kenapa. Kenapa? Seakan-akan kita tuh berpenderan lawan Tuhan. Minum obat ya Tuhan. Tuhan ulun betakun, pian menyembuhkan ulun kada perlu obat. Dan saat itu juga obat ulun minum, obat gin kada umpat juga campur menyembuhkan ulun. Nah sekarang pertanyaan ulun kenapa pian menyuruh ulun minum obat, jangan kada usah bawa obat-obatan pang sama sekali. Toh kan pian juga nang menyembuhkan, toh obat kada umpat apa-apa juga. Minum hak ya Tuhan. Kada ulun paham aja. Ulun masih ya lawan pian, tapi ingin tahu apa sih alasan jadi sampai pian menyuruh. Padahal apalah artinya obat? Mun kada bawa obatan kan malah nyaman. Madam pian aja tuh menyembuhkan. Sudah bawa obat kada, dan obat juga kada umpat-umpatan juga menyembuhkan. Bapak ulun ambil obat, gawiha ya Tuhan. Kada ulun ini betakun alasannya nang apa? Ini seakan-akan ngomong begitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun memberikan alasan dan jawaban kepada manusia. Pertama, Allah menyatakan aku adalah Tuhan yang bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang artinya tidak serupa dengan semua makhluk. Aku tidak sama dengan makhluk. Aku ada, tapi bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di muka, bukan di belakang, bukan di dalam, bukan di luar, tapi aku ada. Aku menolong, tapi kada ikam kawal langsung melihat kayak apa aku menolong ikam, karena aku mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Maka aku ulahkan sebuah makhluk, satu benda, di situ kuletakkan rahasiaku. Arti rahasia yaitu kehendak aku. Arti kehendak
aku hendak apa, aku letakkan di satu makhluk. Maka aku bikin api, di situ mengandung rahasia aku, yaitu aku hendak baju cucul. Jadi kalau ikan hendak menyucul kertas, kiau aku, maksudnya kiau rahasiaku. Mana rahasia Allah, mana kehendak Allah nang hendak baju cucul, adanya di dalam api. Maka gunakan api, karena di situ ada aku yang bakahandak. Ada. Ikam perlu tahu, jar Tuhan, aku Tuhan yang mampu melakukan apapun. Dari karena itu, aku pun mengeluarkan kemampuanku dan memperlihatkan kemampuanku menurut gaya ikam, bukan menurut gaya aku. Kalau menurut gaya aku adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tapi kuiringi gaya ikam, yaitu makhluk dengan makhluk. Maka ku bikin lading agar ikam bisa memahami. Aku mengolah lading hanya ingin menampaikan aku hendak berkata-kata. Titik. Titik. Aku menampaikan obat, aku hendak menyembuhkan orang garing. Aku meulahkan banyu, aku hendak menghilangkan haus dan dahaga. Lading, banyu, api tidak menghilangkan keesaanku, karena tiga-tiganya itu mengesahkan tentang diriku. Tidak ada kesah selain diriku. Jadi Tuhan model kayak menjawab akan, nggak tahu lah ya Tuhan. Unda jadi bolah lading tuh supaya nyawa tahu unda nang betetata. Unda bolah apa itu supaya nyawa tahu unda nang becucucul. Oh ada lading lah Tuhan, ada. Ada api lah Tuhan, ada. Unda aja Tuhan nang becucucul. Makanya apa kesannya Tuhan? Nah ini bungulan juga tadi betakon. Mungkin kawa dibuka dan kawa dimisalkan di tengah majelis dan masyarakat. Seandainya diumpamakan cerita ini dengan matahari di dalam baskom, maka kita ambil baskom isi banyu 10 buting, maka nampaklah matahari 10 buting di dalam baskom. Kita yang berakal pasti tidak akan merubah matahari hanya satu. Bujur asal bakal aja bang lah kada oon nih, asal bakal kada oon, matahari tetap satu walaupun di baskom nampak matahari 10 buting. Satu, tidak merubah kesatuan dan kewahdaniatan matahari. Benar? Yakin nggak matahari itu sebuting? Padahal di baskom kita melihat ada matahari, ada matahari, ada matahari, ada matahari, ada matahari. Oh jadi kita 10, oh berarti 11 matahari nih. Ada tuh bubungulan ngarannya. Satu tetap. Satu, dua. Matahari yang di dalam baskom itu mengisahkan adanya matahari di langit. Sekali lagi, matahari di dalam baskom mengesahkan adanya matahari di langit, tidak mengesahkan adanya matahari di dalam baskom. Jadi matahari yang di dalam baskom itu seakan-akan mengesahkan bahwa bukan matahari baru ada di baskom, enggak, tapi mengesahkan adanya matahari di langit. Ya, baskom yang satunya lagi begitu juga mengesahkan. Baskom yang satu lagi mengesahkan kayak itu juga. Baskom yang satunya lagi kayak itu juga. Semua baskom tidak mengesahkan bahwa ada matahari dalam baskom, enggak. Buktinya har ada matahari. Ini baskom kita har, mana yuk kita. Ada. Tapi ini matahari yang nampak dalam banyu di baskom mengesahkan
adanya matahari di langit. Begitulah gambaran yang kawa dibuka. Lading bagaikan matahari di dalam baskom. Obat bagaikan matahari di dalam baskom. Api bagaikan matahari di dalam baskom. Dan yang lain-lainnya. Tukang urut tuh bagaikan matahari di dalam baskom. Apalagi? Pokoknya banyu bagaikan matahari di dalam baskom. Maka si matahari yang banyak ini mengesahkan adanya matahari yang satu. Paham? Maka lading mengesahkan wahdaniyat Allah, api mengesahkan wahdaniyat Allah, banyu mengesahkan wahdaniyat Allah. Ujar api, ini bukan kisah unda nang bacucucul, ini mengesahkan orang nang bacucucul. Di diri unda kada kesah unda. Jar matahari nang di dalam baskom nih, unda mengesahkan ada matahari di langit. Unda kada mengesahkan ada matahari dalam baskom. Unda kada berkesah itu. Unda berkesah matahari di langit, bukan matahari dalam baskom. Mudahan paham. Minum kopi lu nah. Karena salah sedikit ya kemakiran masalah ini. Lawan supaya lakas paham ya apa ya Allah. Jadi ini bila SMS lah, iyakah ya paham tuh sudah tuh. Bila sudah SMS bunyi gitu, iyakah ya nah ya tuh. Bila masih bertakon ya lagi, berarti bungol lagi tuh. Nah, apabila kita sudah paham 100 baskom ada memadahkan Tuhan itu matahari itu banyak ada matahari satu nggak akan merubah etikat dan keyakinan kita tetap matahari satu. Nah sekarang semua yang banyak ini adalah matahari yang mengesahkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua mereka yang ada makhluk semua ini punya kelebihan masing-masing. Sebagai kisah tentang orang yang benar-benar lebih, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tukang urut itu kelebihan. Tukang cabut angin itu kelebihannya. Jadi kita memang nggak bisa langsung melihat matahari, maka kita pun melihat matahari di dalam baskom. Kita nggak bisa langsung melihat Allah yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maka Allah pun baulah sebuah kisah yang dengan lewat kisah itu kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jelas, paham, ngerti. Ini belajaran lain, ceramah lain. Supaya tasfiyatul qalbi anil abyad. Jadi apapun yang kita pandang, apapun yang kita lihat, bukan menduakan Allah. Itu dulu. Kadang-kadang menduakan Allah. Bungulan tadi pangan kasar kok nyambat bungulan kalau baskomnya 100 timbul matahari lalu jar kita matahari 101 wah itu bungulan tetap matahari satu walaupun 100 baskom semua mengesahkan matahari, tapi mengesahkan matahari ada di langit, bukan mengesahkan adanya matahari dalam baskom. Tukang urut mengesahkan Allah bisa segalanya. Tukang cabut angin Allah dikisahkannya bisa mencabut angin. Bukan si tukang urutnya ini yang bisa. Ini mengesahkan Allah bisa menyembuhkan kesilaru. Si tukang cabut angin mengesahkan bahwa Allah bisa mencabut angin. Bukan tukang cabut anginnya nih yang bisa. Bukan matahari dalam baskom itu mengesahkan adanya matahari di baskom, tapi mengesahkan adanya matahari di langit. Kayak apalagi nih, mun sawat kamu kada paham jawab gogodoh tuh makannya dulu, supaya jangan lapar gitu. Ya lah, supaya ngerti, supaya paham. Jadi, ya udah.
Jadi kalau orang saat gelap gulita cari matahari, siapa dia? Lampu. Ini misal tadi, tek nyalai lampu. Udah, lampu itu mengesahkan yang menerangi Allah. Inya kan mengesahkan orangnya. Inya menganggap dirinya kada pernah menerangi. Jelas? Paham? Nah, lalu ini langkah pertama ketauhidan yang harus kita pahami sedikit demi sedikit. Melihat lading insya Allah kada terdinding sama Allah. Melihat obat kada terdinding sama Allah. Tapi tetap lading dipakai. Tapi tetap obat dipakai. Melihat tukang urut kada terdinding dengan Allah. Kenapa? Karena udah cerita tentang matahari kita pahami sebagai contoh tadi. Tapi tetap datangi tukang urut. Kenapa? Ya begitulah. Karena kita nggak bisa langsung datang kepada Allah. Siapa tahu Allah di mana rumah Sidin, RT berapa, RW berapa, nomornya berapa, kurangnya mukhalafatuhu ta'ala lil. Iya. Maka datangi matahari yang di dalam baskom. Manakala baskom ada kelihatan matahari, pandanglah matahari yang di dalam baskom. Insya Allah kita dihukumkan sama memandang matahari yang di dalam langit. Ada lain. Melihat matahari dalam baskom itu sama aja melihat matahari yang di langit. Kenapa kalau langsung nggak mungkin bisa? Karena Allah mukhadafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka Allah ulahkan satu kisah, yaitu tukang urut. Maka kita kawa berdapat karena Sidin manusia, karena Sidin makhluk. Datanglah kita ke tukang urut. Hingga orang-orang sufi mereka merasa kami datang kepada Allah, kami merasakan kehadiran Allah. Karena tukang urut, tukang cabut angin, dokter, dan segala macam, dari hitungan 1 sampai berapa ratus pun, semua tidaklah merubah wahdaniyatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan paham. Dan bisa ngerti. Nah, ini dasar tauhid. Ini tauhid dulu. Agar kita memahami, oh berarti aku nggak perlu takut megang lading, karena aku bisa tahu sudah memahami bahwa memang harus pakai lading. Tapi sudah kemarin-kemarin kita berpendapat diisi ilmu bahwasanya Allah tidak tergantung apa-apa. Artinya kalau Allah mendak langsung bisa, cuma Allah memilih jalan begitu untuk memperkenalkan dirinya. Itu tuh nang dipedahkan orang tajalli itu ya, itu jangannya belajar di pondokan, sekolahan, pesantren lah. Tajalli ya, Tuhan betampai ya, itu istilahnya ini nang kita nang masyarakat umum awam nih kayak itu aja tuh nyaman memaham. Jadi melihat lading, oh ini kisah Tuhan betata. Melihat tukang urut, oh ini kisah Tuhan bisa berurutan. Nah, lading itu Tuhan aja ada. Atau Tuhan bersembunyi di dalam lading? Ada. Apakah matahari nang di langit itu ya matahari nang di dalam banyu? Lain. Apakah matahari nang di langit itu bersembunyi nang di dalam banyu? Ada juga, tapi di situ juga nyenang kali jangan turun mah. Kalau turun ke tepek nih, bersembunyi di dalam ada tapi di atas itu. Kalau ada nambah pendapat lading tuh ya Tuhan seikungan itu luput. Kisahnya nampak dan ceritanya jelas. Ya zahiran fi kulli syai', ya zahiran fi kulli syai'. Wahai Allah yang ceritanya udah nampak di alam semesta. Udah nggak ada dinding. Siapa bilang dinding ada? Dinding nggak ada. Ya zahiran fi kulli syai'. Ini mikrofon, ini semua kisah Allah.
100 baskom mengesahkan matahari yang satu. Mau dinding yang mana, nggak ada dinding. Melihat baskom ini ingat sama matahari yang di atas, yang ini ingat sama yang di atas. Memang nggak ada cerita yang lain selain yang matahari di atas yang dikesahkan. Mudahan bisa mengerti. Nah, apabila kita sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya ini tentang kisah Allah Ta'ala. Lalu jarurang bahari belajar sifat 20 keluar dari rumah guru. Apa jar pandir sidin palihat anda jesidin alam semesta ini sifat 20 sama nyaham. Nah itu tak ada kisah lagi, ada kisah orang lagi, ada kisah seorang, ada kisah lain, ini kisah sifat 20 aja lagi, kisah Allah Ta'ala aja lagi. Nah justru itu tauhid. Sekaligus tadi digendeng sudah dengan imtithalan amrih, apa yang disuruh Tuhan gawi, pakai lating ya Tuhan, oh harus memang. Pakai tukang urut ya Tuhan, ya siap Tuhan. Pakai obat ya Tuhan, siap. Kenapa? Ya wajar, karena di situ rahasia Tuhan Anda. Ya, paham? Jelas? Nah, apabila sudah kita mau disuruhi Allah dan mengerti alasannya, maka kita akan menyempurnakan ubudiyah kita dengan apapun yang kita gawi semata-mata disuruh Tuhan, apapun, dan berusaha untuk meningkatkan perasaan pandangan hati, yaitu ilahi anta maksudi waridaka maqdubi. Kenapa jadi melaksanakan perintah Allah? Karena ingin Allah, nggak ada yang diingini. Ada lading, ada obat, ada banyu, bahkan ada sorga, bidadari, nikmat, semua tentang Allah. Bidadari itu kisah Allah. Siapa bilang kisah bidadari? Nggak ada bidadari yang menyamani kita, semua yang nyamani Allah. Makanan, kenikmatan di dalam surga, baik apel, baik anggur, baik ini, baik itu, semua kisah Allah. Hingga mereka lalu sampai kepada perasaan ilahi anta maksud, engkau yang kami tuju, bukan dunia, bukan akhirat. Allahu Akbar. Sungguh luar biasa hati mereka, sampai mampu enggak terleleh, kada tercintai, kada terpandang lain daripada Allah. Allahu Akbar. 1000 matahari, bahkan jutaan matahari, bahkan triliunan matahari, bahkan yang ada di dunia dan yang ada di akhirat, enggak pernah membuat mereka tergoda. Mereka hanya mencintai satu matahari. Allahu Akbar. Ilahi anta maksud. Setidak-tidaknya waridaka matlubi. Kita berusaha untuk mendapatkan asal Tuhan ridha. Asal Tuhan ridha. Kita nggak lagi mempermasalahkan apa-apa. Itu sudah orang yang benar-benar menjadi hambanya Allah. Kalau kita yang bungo kemasukan ilmu yang sasat, bungo masuk ilmu sasat, kita berpendapat sugih lebih bagus daripada miskin, pujian lebih bagus daripada hinaan. Akhirnya kita hidup di dunia bertujuan untuk sugih, menghindar dari kemiskinan, bertujuan untuk dipuji, menghindar daripada hinaan.
buka toko, kita nggak bisa mendustai hati. Otak kita, ilmu kita yang mengatakan bahwa lebih bagus sugih daripada miskin, pasti sahajaku membuka toko, pasti hendak sugih. Siapa bilang kawat dihilangkan? Nggak mungkin. Karena ilmunya dia menganggap lebih bagus sugih dari miskin. Ketika dia berpendapat sehat lebih bagus daripada sakit, ya udah, dia pasti berobat supaya mendapatkan sehat. Adapun hamba yang benar-benar hamba, membuka toko, kenapa? Disuruh Tuhan, titik. Berobat, kenapa? Disuruh Tuhan, titik. Kenapa jadi bisa dan mampu seperti itu? Inya sudah dapat ilmu yang hakiki, bukan ilmu nang sasat. Miskin dan sugih sama, pujian dan hinaan sama, sehat dan sakit sama. Apabila sudah ada membeda-bedakan bagus sugih pada miskin, bagus pujian pada hinaan, bagus sehat pada garing, setidak-tidaknya orang yang kemasukan ilmu seperti itu inya mahaga sugih takutan miskin. Jujur, orang takutan kada sempurna bahagianya. Jujur kan? Ada nang ditakutani sugih benar, tapi takutan miskin, padahal miskinnya belum datang. Dah balum tungolin balum ambayangin belum kelihatan. Itu utang bener. Maka nang bini ini memadai, kada apa-apa saya naik. Kalau kita miskin, kalau kada aja nang bini. Kalau miskinnya hidup ditakutani oleh miskin. Kenapa? Karena kecintaannya kepada kaya. Karena dia cinta sama kaya, dia takut miskin datang. Dia takut kehilangan kekayaan. Karena apa sumber ini terjadi? Karena dia punya pendapat kaya lebih bagus daripada miskin. Lebih jahat lagi ujar ulun akhlaknya dia. Tatai sama orang miskin aja kedapun. Gara-gara ilmu sasat tadi. Dia merasa betatai lawan orang miskin yang ini meruntuhkan, merendahkan derajat inya. Allahu Akbar. Ini gara-gara ilmu sasat. Takutan lawan orang miskin betatai. Apakah melalar kemiskinan kepada seorang? Kada. Kesugihan seorang buka kodenya kada juga. Tapi karena dia punya ilmu, bagus sugih pada miskin. Tapi orang yang sudah diberi ilmu dan petunjuk, sugih miskin sama. Yang penting asal Allah ridha. Dipuji dihina sama, asal Allah ridha. Sehat sakit sama, asal Allah ridha. Tapi tetap kala garing berobat. Apa yang diinginkan? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Mau sehat? Enggak. Sehat bukan lagi masalah. Sehat kalau Allah kada ridha, ya kada apa-apa juga. Kenapa jadi muka toko? Anak sugih? Kada. Sugih miskin sama, yang penting asal Tuhan ridha. Unda jadi membuka toko, disuruh, titik. Nggak ada lain pada itu. Baru orang ini sudah mencium sidqil ubudiyah, tapi ujian belum berakhir, akhirat masih menggoda. Ya, kada apa-apa lah. Yang penting asal Tuhan ridha dulu, kayak itu aja. Dan anak surga juga bang, biar dulu kada apa juga, tapi sudah mampu menjawab masalah keduniaan. Apa? Kada hendak sugih, kada hendak pujian, kada hendak sehat. Arti kada hendak pujian, kada hendak sehat, kada hendak sugih, artinya kada terutang miskin. Nang salah itu sugih dikehendaki, miskin ditakutani. Ada ini kada sugih kada diharap, miskin kada ditakutani, kada terbuat dalam otaknya dia, kada terbuat dalam hatinya dia. Dunia itu nggak bisa masuk ke hati mereka. Yang masuk ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi.
Hendak apa gerang nyawa bedagang nih? Hendak riba Allah. Sugih bang. Hendak kata memerlukan sugih, muntuhan sangit, bapak jual ndak. Miskin mang tukutan menyawa. Hendak ada tukutan miskin mun di situ asal Allah riba aja, kenapa unda harus bersedih? Unda nang kada hendak Tuhan sangit, nang unda hendak Tuhan riba. Jadi unda kada lagi membahas hendak sugih, kada, tukutan miskin, kada. Bila orang sudah kayak itu hatinya, lahumul busra. Inilah orang yang enggak punya masalah hidup di dunia. Walaupun masalah dia beruntun siang dan malam. Karena apa? Enggak pernah mempengaruhi hatinya dia. Seperti malaikat Jabaniyah, walaupun di neraka, tapi enggak pernah api itu menyentuh mereka. Orang yang beriman, orang yang dapat ilmu yang benar, insya Allah itu orang yang akan senang dan bahagia di dalam dunia. Al-ilmu nurun. Kita kemasukan ilmu sasab, sugih lebih nyaman, lebih bagus daripada miskin. Pujian lebih bagus dari hinaan. Ini akhirnya ya ini. Cari harta siang, malam, pagi, sore. Kenapa? Hendak sugih. Segenang apa? Ya memang karena sugih lebih bagus daripada miskin. Melalar penyakit tumbuh dan berkembang. Menghina orang miskin, memuliakan orang sugih. Dan akhirnya apa? Orang sugih pun dimuliakan, orang miskin pun dihina. Hadis pun melarang. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghina dhahaba thulutsatini. Barang siapa memuliakan orang karena kesugihannya, maka 2/3 imannya melacung. Udah dibatasi oleh agama. Cuma si kita nang bungul, kada sadar. Akhirnya bila mambubuhan nang bedahi datang, anak buah miskin datang ada daerah nih. Barang siapa yang kaya itu, udah 2/3 imannya melacung. Kita kada tahu. Walaupun bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan, kadang-kadang dia seperti orang yang tidak punya apa-apa. Sesungguhnya dia punya pangkat yang tinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuang sampah orangnya, bajunya rabit-rabit rigat, bebau mungkin, wali. Nang bubuhan bedahi-dahi, bisa wali, bisa wala. Ya Allah. Kita muliakan orang karena Allah memuliakan. Itu aja, kita umpat Allah. Kita kada peduli sugih, kada peduli miskin. Bila orang itu mulia, dimuliakan Allah, kita umpat memuliakan. Nabi Sulaiman orang yang dimuliakan Allah. Kita muliakan Nabi Sulaiman bukan karena sidin sugih, karena sidin dimuliakan Allah. Nabi Isa orang mulia, kita muliakan karena sidin dimuliakan Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kita umpat memuliakan padahal beliau orang yang nggak punya apa-apa. Batu, bisi, jadi bantal guring, nah, jadi jarinya iblis. Nah Isa, napa jadi Nabi Isa? Bisi jual bantal jar. Saking apa mengeceknya iblis lawan Nabi Isa. Artinya perlu juga toh lawan dunia. Buktinya guring berbantal. Jadi jangan bisa hendak nyawa. Minum dari air hujan, makan dari tumbuh-tumbuhan. Itu sejarah Nabi Isa. Kada gagampangan. Tapi kita harus memuliakan. Kenapa? Karena ini orang dimuliakan Allah. Kita nggak pandang kayanya, nggak pandang miskinnya, nggak pandang tinggi, nggak pandang endek, nggak pandang ireng, nggak pandang putih. Penting bila dimuliakan Allah, muliakan juga. Walaqad karramna bani Adam. Nem kopi dulu. Setelah perjalanan ini kita tempuh, mudah-mudahan kita bisa lulus dan menembus. Godaan datang silih berganti kanan kiri muka belakang, merayu menggoda bahkan menjerumuskan kita. Mengapa? Kadang-kadang masih aja terumpat-umpat, bagus dipuji daripada dihina, bagus sugih daripada miskin. Akhirnya kita pun terjebak, halal kah lagi subhat, kah haram kah acak berait, yang penting sugih. Tapi orang yang mencari ridha Allah kada kayak itu adanya. Dia nggak takut miskin, yang dia takut murkanya Allah. Dia orang miskin, tapi dia orang paling bahagia. Kenapa? Ada ridha di dalam hidupnya. Ada ridha Allah. Gambarannya tuh ya
jujur lah kita tuh di rumah biar tilam alga bantalnya larang tapi bini rangut-rangut kada nyaman juga ada nyaman yalah paling goreng ditagur menyipak kayak itu juga sebaliknya laki rangut-rangut kada nyaman juga tapi munnya sudah sama dia senang ridho biar tilam tuh ya Allah kempes kapoknya bantal tuh ya Allah bepulau tapi sama dia senang hati kada kerasaan lagi di atas tihang ranjang cawat begantung di sebelah sini kutang begantung kayak itu bang rami hidup karena senang hati. Masya Allah, ternyata untuk bahagia itu hanya dengan ubah dulu ilmu dan pandangan. Apabila belum kau mau ubah ilmu dan pandangan, orang akan susah untuk bahagia. Bisa. Nah jadi sedekul ubudiyah, bujur jadi hamba, apa nang digawi karena disuruh. Dan yang dicari ridha Allah. Insya Allah selamat. Kenapa? Orang mau kaya mau sugih nggak masalah, nggak ada hiri. Yang sugih ya sudah inya nang sugih. Seorang miskin nggak ada apa yang penting asal Tuhan ridha. Kena mun Tuhan ridha di dunia ini aja kita kayak di surga, apalagi di akhirat kena. Di dunia ini aja orang aja nang maras lawan kita ini ada merasa apa-apa. Masuk rumah sakit sehari tenang, 2 hari tenang, 3 hari tenang, 4 hari duit habis pulih. Mbak duitnya ada lagi. Jangan sedih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duit habis, jadi jar kita yang bulikai sudah. Kada ada duitnya lagi. Jadi jenang bini, jangan kena pian mati. Mun kada berobat, ay Allah kada menyangit juga mun aku mati, duitnya dada. Aku sebutingnya jangan disangiti Tuhan. Aku berhutang-hutang sedang berobat, apalagi bayarnya berbunga, dah hendak aku mati aku timbul aku disangiti Tuhan. Aku akan mati kada berobat, memang duitnya dada. Duitnya dada. Hatiku tenang karena aku menjaga Tuhan jangan sangit. Jadi jenang bini dasar pian neh nak mati han kadanya kay tupang jenang laki la yukallifullahu nafsan boleh maka 2 hari 3 hari bebangat terus bini ini gurunem aja apa jolon ndak bagaimana di rumah sakit sudah lagi mati senyum jalaki asal Tuhan kada sangit inya kada apa-apa. Ridha Allah jawaban segalanya. Kada ada masalah. Ridha Allah jawaban segalanya. Kalau orang punya jawaban, insya Allah nggak bingung, nggak sedih, nggak sakit hati. Semua bila ada bisi jawaban, ya bingung. Orang yang ada bisi jawaban, bingung. Bila bingung ya sedih, bila sedih ya sakit hati. Nah jadi apabila sudah karena Allah dan yang dituju ridha Allah, berharap tahap kedua membersih hati dari segala penyakit, akan mudah ria kada masuk, sum'ah kada masuk, karena yang dituju ridhanya Allah. Manusia mau memuji mau kata ya kada masalah. Nah yang sakitnya ilmu sasat masuk, baik pujian daripada hinaan. Lalu Allahu Akbar, lalu anak minta puji kita. Bila sembahyang duha, lalu anak napa? Nasugih kita. Kada kawainya nang karena Allah tu kada awak biar pamam. Usolli sunnat ad-duha rak'ataini lillahi ta'ala. Model Arab sasat dia lagi.
lillahi ta'alanya mungkin mudah dia baca, tapi ilmunya dia memakai lebih baik sugih daripada miskin. Dia nggak bisa dustai hati bahwa doanya pasti karena sugih. Pasti karena sugih. Kenapa? Ya karena iradat, kehendak itu apa yang dituju tergantung ilmu. Apa yang ada di dalam ilmu itu yang dikehendaki. Pasti apa yang di dalam ilmu itu yang dikehendaki. Kalau nggak ada di dalam ilmu mana mungkin nggak bisa berkehendak. Ikam tahu di kampung sana ada bebinian nang anum dan belum kawin, baru timbul kehendak melamar. Aku coba-coba kan ke kampung sana aja ada bebinian nang anum nang belum kawin. Tahu dulu di kampung sana ada bebinian, baru ada iradat kehendak mendatangi ke sana. Kalau nggak tahu di kampung situ ada bebinian, mana mungkin kehendak timbul? Nggak bisa, nggak mungkin lah. Maulah hendak ya, ke sana. Kenapa aja? Karena ada bebinian di situ, nanda tahu orangnya kayak ini. Kan tahu dulu dari ilmu itu yang dikehendaki. Kalau nggak ada di dalam ilmu, mana ada kehendak timbul? Iya, kalau kada tahu di kampung situ ada bebinian, pasti kada ada kehendak. Kalau di sana juga tahu kada ada bebinian, pasti kada ada kehendak. Amun di ujung sana ada bebinian, lalu ada hendak. Tahu dulu, kalau ilmunya hanya tahu lebih baik sugih daripada miskin, dia beribadat pasti mengunting itu. Nggak mungkin dia bisa terima miskin, nggak mungkin dia mampu memahami miskin, karena otaknya dia punya ilmu lebih baik sugih dari miskin. Mudahan jelas. Tapi begamatan, tinggal dikitan, kita sudah alhamdulillah dapat petunjuk. Ya alhamdulillah bahwa sugih miskin sama, kada harus bokoyo nang bisi motor, kada harus gengsi nang bisi beca. Kenapa? Motor beca sama, cuma belainnya talaju sedikit, benar ya? Banyak untung, banyak rugi, ada untung, itulah dunia. Itu memang ada motor ada manfaat, tapi ada juga nang kanunya mudaratnya. Bayar pajak berapa sah? Bensin berapa? Punya habis, ada beca, tinjak wara. Bensin kada nukar, memang lambat tapi nya kada nukar bensin. Nah, orang rajia kendaraannya terus. Jadi ada juga untungnya di mobil, ada juga untungnya. Jadi jangan pernah menghina sama beca, jangan pernah merendahkan sama beca. Di situ juga ada kelebihan. Di mobil juga ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Jangan pernah koyo dong. Mentang-mentang rumah gono, ya Allah, aku di kampung ini penggonolnya rumah. Bujur manfaatnya nyaman, rasa luas, rasa apa. Tapi mudaratnya kadang-kadang muntang-utang jam 2 malam takutan joy Pak kami. Nah, ya nama kami diranjang enggak? Ada guna juga bisi rumah gono. Ada nang rumah 4 kali 5 ninya satu mata. Banyak bala kamar mandi. RSSSSSS. Jadi ada rugi, memang ada untung, itulah dunia. Kerawai, kada bang, orang bisi mobil mewah tuh nyaman bertahan, kada ada juga ruginya. Ada bang nyaman bertahan. Lah, mobil pemewahnya ini di alam semesta ini, jujur aja bensinnya berapa? Pajaknya berapa? Berjalan aja gini, kada harapan kawan masuk ke ganggang na halus, takutan tegores. Coba cara anjah berakhir. Ya memang ada kelebihan, ada kekurangan, itulah dunia. Jangan pernah kita menghina dan mengejek. Nggak ada, semua ada kelebihan. Sepeda nang halus kedai ada kelebihan, ya Allah. Walaupun ada kekurangan, itulah dunia. Kalau dia apa-apai, cuma bungo. Nah, bin tambuk, bin oon, orang nang maagak-agakakan diri lawan keduniaan, yang sekalipun ada kelebihan tapi nangaran dunia ada kekurangan. Tunggalnya bungo bin tambuk bin oon. Kesitu gin dulu nah begamatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alamanna wa la ilaha illallah la ilaha